Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, hayya naftah darsana al-yawm bi qira'atil basmalah wad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kaifa halukum ya mustawa al-awwal? La'allakum bi khairin jami'an. Naam. Dan kabarnya semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiah. Baik, sekarang insyaallah kita akan belajar al-hadis ya. Al-hadis, pembagian hadis. Baik. Pekan lalu Ustadz kirimkan file untuk dibaca. Semoga antum semuanya membaca insyaallah sebagai murajaah pembagian hadis ya. Ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad ya. Ahad, kemudian hadis masyhur, hadis aziz, kemudian hadis al-gharib. Hadis masyhur antum sudah tahu insyaallah. Hadis masyhur itu diambil dari syahara ya. Syahartul amr. Syahara masyhur itu terkenal ya. Secara istilah ya, fil lughah syahara yashhuru masyhur, fil istilah huwa al hadis alladhi yarwih salasah fa aksar. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ya, 3 orang atau lebih, itu namanya hadis masyhur ya. Kemudian hukum hadis masyhur itu qad yakunu sahihan ya, sahih, hadisnya sahih, benar. Hasan ya, hasan itu hampir sama dengan sahih ya. Dhaif, dhaifan atau hadisnya dhaif. Bal maudhu'an ya, atau mungkin maudhu'. Ada yang maudhu' itu hadis palsu. Baik, itu hadis masyhur. Yang kedua hadis aziz ya, hadis aziz fil lughah azza ya'izzu, artinya qalla, qalil. Hadis aziz itu kalau bahasa Indonesianya adalah hadis yang jarang ya. Jarang. Wa fil istilah huwa al-hadis alladhi la yakillu riwayatihi 'anil isnain fi jami' tabaqat as-sanad, yaitu orang yang meriwayatkan hadis aziz ini sedikit sekali ya, namanya gharib, jarang ya, gharib ya, kurang lebih 2 ya, fi jami' tabaqat as-sanad, di tingkatan sanadnya ya, tingkatan sanadnya. Yani la yujad fi tabaqat as-sanad aqall min isnain ya. Jadi aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang ya, sedikit sekali. Bisa 2 ya, 1 orang bisa juga. Baik. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib itu apa? Gharib dalam lughah yakni munfarid. Hadis gharib dalam lughah artinya munfaridun. Munfaridun itu sendiri. Kemudian hadis fil istilah gharib ma yanfaridu bi riwayati rawin wahid. Jadi hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang ya. Oleh 1 orang. Itu hadis gharib ya. Wal hadisul gharibu istilahan huwa ma yanfaridu
biriwayatihi rawin wahidin. Itu yang hadis gharib istilahnya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis ini rawin wahidin, yang meriwayatkan cuma satu orang. Ai huwallazi la yastakillu biriwayatihi shakhsun wahid. Atau gitu ya, hadis yang meriwayatkan hadis ini shakhsun wahid, satu orang. Yastakillu itu sendiri ya, independen gitu ya. Imma fi kulli tabaqah min tabaqatis sanad, atau di setiap tingkatan-tingkatan sanadnya. Au fi ba'di tabaqatis sanad, atau ya fi tabaqatis sanad, walau fi tabaqah wahidah, walaupun tingkatannya hanya satu ya. Wala tadurru ziyadah, wala tadurru, darra yadurru ini membahayakan, wala tadurru, dan tidak bahaya untuk ditambah, ziyadah itu ditambah, an wahid, dari satu ya. Ma fi baqi itu sisa, fi kulli tabaqatis sanad, lianna al-ibrah lil aqal, karena ini ibaratnya sedikit ya. Jadi Ustaz ulangi, al-gharib itu apa? Hadis gharib huwa sifatun musyabbah ya, sifat yang diambil ya dari munfarid ya. Munfarid itu menyendiri, sendiri. Aul ba'id an qaribihi, atau ba'id, atau jauh dari keluarganya. Nah, itu namanya gharib. Itu secara bahasa. Naam lughatan. Amal istilah huwa ma yanfaridu bi riwayatihi, yaitu yang meriwayatkan hadis itu ya rawin wahidin, yang meriwayatkan hanya satu orang saja. Ai huwal hadis, atau hadis itu al-gharib yastakillu biriwayatihi shakhsun wahid, yang meriwayatkan hadis gharib itu adalah satu orang saja. Yastakillu itu dependennya. Imma fi kulli tabaqat, walaupun di setiap tabaqah ya, tingkatan sanadnya. Au fa ba'd tabaqatis sanad, atau sebagian dari tingkatan sanadnya. Walau fi tabaqat wahidah, walaupun tingkatan satu ya. Wala tadur ziyadah, dan tidak membahayakan dalam penambahan ya tabaqah sanadnya, tingkatan dalam sanadnya. An wahid, satu kah dua. Nah, contohnya hadis gharib itu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala Makkah, bahwasanya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah amal fathi, di tahun penaklukan kota Mekah ya. Wa ala rasihi al-mighfar, dan di atas kepala beliau Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, di atas kepalanya itu ada apa? Ada mighfar. Mighfar ini kepala kayak model helm gitu ya. Tapi dia terbuat dari besi ya. Ya topi besi lah gitu ya, untuk berperang. Ini contoh hadis gharib ya. Kemudian yang kedua ya, hadis gharib, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ya. Ini hadis tentang niat ya, innamal a'malu binniyat fa innahu la ya'rif lahu isnad, enggak ada yang tahu yang meriwayatkan hadis ini siapa ya.
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ke siapa? Nggak ada yang tahu kecuali siapa? Illa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali dari sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak ada yang tahu kecuali beliau. Jadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke Umar. Udah setelah itu nggak ada yang lain lagi yang meriwayatkan. Artinya nggak ada lagi yang mendengarkan hadis ini. Ya, apakah itu Ali? Apakah itu Abu Bakar? Nggak ada. Jadi yang tahu hadis innamal a'malu binniyat itu hanya Umar. Maka hadis ini disebut ya dengan hadis gharib, yaitu yang meriwayatkan hadis ini hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini maknanya hadis gharib, ya, hadis yang meriwayatkan cuma hanya satu orang saja. Nah itu. Kemudian hukumnya, hukum hadis gharib itu apa? Ya, hukum hadis gharib, ikhtalafa hukmul ahadis. Jadi ikhtalafa hukmil hadis ahadis. Jadi para ulama ya, khususnya ya ahlu ilmil hadis berbeda pendapat, berselisih ya hukum hadis gharib ini. Faminha sahih, ada yang mengatakan sahih ya, benar hadisnya, wal hasan, kemudian hasan ya, wal hasan, wal dhaif, dan ada yang mengatakan juga dhaif, tergantung dari penelitiannya gitu. Wa dzalika innama yarji ila mada tamakkanul hadis. Nah, ini tadi. Wa innama yarji. Ya. Jadi semua itu harus kembali ke syarat-syarat atau dalam memenuhi hadis-hadis benar, hasan dan sebagainya. Min syurutil qubul, dari syarat-syaratnya untuk dijadikan sebagai hadis yang sahih kah mungkin, hadis hasan kah mungkin gitu ya. Kalau memenuhi syarat ya, yang tertera di dalam hadis mutawatir, maka dia boleh dikatakan hadis sahih seperti itu. Fa idza tahaqqaqa fil hadis a'la syurutil qubul. Ini kalau memang betul-betul hadis itu mempunyai syarat ya yang diberikan atau yang tertera di dalam syarat-syarat hadis yang sahih ya. Wa in taqaqa fil hadis adna syurut, nah, kemudian kalau dia tidak memenuhi syarat ya, atau boleh katakan adna ya, di bawah standar syarat-syaratnya ya. Misalnya syarat hadis yang sahih itu 5 ya. Misalnya mungkin hadis gharib ini memenuhi 4 syarat saja. Nah, itu apakah bisa disebut dengan hasan? Nah, kalau yang di atas tadi kalau sudah memenuhi syaratnya 5, maka sudah hadis gharib itu disebut hadis sahih, sahih semua. Nah, gitu. Wa in faqada al hadis syartan, kalau misalnya hadis gharib itu ya faqada itu artinya hilang ya, hilang syaratnya dalam syarat-syarat hadis sahih tadi ya, misalnya yang Ustaz kasih tadi 5, yang tercukupi cuma 2 ya, 2 atau 3 misalnya, au aksar min syurutil qubul fahuwa dhaif, maka hadis gharib itu disebut hadis dhaif, hadis lemah ya, karena hadisnya itu memenuhi syarat ya di bawah standar. Nah, gitu.
Wa hadza huwa sahih min kalamil ahli ilmi. Jadi ini yang benar ya menurut pendapat ahlul ilmi, yaitu ahli hadis. Misalnya dia boleh dikatakan hadis gharib itu sahih kalau sudah memenuhi standar kesahihannya. Misalnya standar sahihnya hadis itu 5 ya, maka disebut 5 hadis sahih karena sudah memenuhi standar 5 tadi. Nah, itu makanya disebut dengan hadis sahih. Kemudian kalau dia disebut dengan hadis hasan, ya, hadis hasan, ya, hadis hasan kalau misalnya memenuhi standar di bawah sekitar 4 mungkin ya. Ya, itu disebut dengan hadis hasan. Nah, kemudian kalau misalnya hilang ya, hilang standar dalam hadis sahih ya, misalnya cuma 2 atau 1 lah mungkin ya, maka dia disebut dengan hadis dhaif, hadis lemah. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian di situ pembagian hadis gharib ya. Hadis gharib itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah gharib mutlak wa gharib nisbi. Gharib mutlak itu apa? Ya, ini. Al-gharib mutlak awil fard, hadis mutlak ya, yang diriwayatkan satu orang itu ya. Huwa makanat al-gharabah fi asli sanadihi, yaitu dari awal hadis gharib ini memang diriwayatkan oleh satu orang saja. Fi asli sanadihi ya. Ini. Fi asli sanadihi rawin wahid. Dari awal sampai akhir gitu kan, enggak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali hanya satu orang, yaitu contohnya tadi ya, innamal a'malu binniyah ya. Enggak ada yang meriwayatkan, sahabat yang lain enggak ada, Abu Bakar enggak ada, Utsman enggak ada, Ali enggak ada dan sebagainya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ya cuma satu orang tadi ya. Ma yanfaridu bi riwayatihi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis ini hanya satu orang, menyendiri. Yanfarid itu menyendiri ya. Fi asli sanadihi, dari awal sanadnya gitu artinya ini ya. Wa min amsalit hadzi ya, sudah dengar tadi innamal amalu binniyah ya. Tafarrada bi riwayatihi, tafarrada ya. Jadi riwayatnya ini tafarrad, menyendiri. Ya, itu siapa? Umar bin Khattab saja, nggak ada yang lain. Ya, itu. Itu namanya gharib mutlak ya. Jadi yang meriwayatkan hanya satu orang, mutlak ya. Antum tahu mutlak ya, insyaallah. Waqad yastamu tafarrad ila akhir sanadihi, dan terus ya berlanjut. Yastamir itu berlanjut, tafarradihi, tafarrud ila akhir sanad, enggak ada yang lain ya. Dari Rasul Umar, ya sudah, enggak ada yang di bawahnya Umar, itu enggak ada lagi, sudah cukup gitu ya. Nah, itu artinya ya. Waqad yarwihi an zalik munfaridan ana di riwayah, enggak ada yang lain. Nah, itu namanya hadis gharib mutlak. Kemudian gharib nisbi, nasab ya. Nasab itu kan silsilah ya. Awi al-fardin nasbi ya. Awil fardin nasbi, atau sendiri dalam nasab ya. Makanat al-gharabah fi asna sanadihi ay ayuri aksar min rawin fi asli sanadihi, atau kanat al-gharabah fi asna sanadihi, yaitu ketika dalam meriwayatkan hadis ya, ayyarwihi aksar min rawin fi asli sanadihi, yaitu yang meriwayatkan hadis itu lebih ya, min rawin fi asli sanadihi ya, dari asal periwayatan hadis ya, dalam sanadnya banyak gitu ya.
Summa yanfarid biriwayatihi rawin wahid. Kemudian ya, setelah itu yanfarid menyendiri dalam periwayatan hadis itu menjadi satu orang. An ulaika ruwat, dari ruwat itu ya, dari orang-orang perawi tadi. Ya, wa min amsilati hadis hadzal hadis, ya, seperti contohnya yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Malik an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mikfar. Tafarrada Malik an Zuhri. Ya, tafarrada. Jadi awalnya, ya ini nisbi. Awalnya hadis ini, ya, itu banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ya, banyak ya, mungkin lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul, kemudian Malik, ya, kemudian Anas, ya, atau lain sebagainya, ya. Ternyata di akhir itu mengerucut gitu ya, mengerucut. Jadi hadis ini diriwayatkan cuma siapa? Malik, ya, Malik saja, ya, sampai dari Malik. Awalnya banyak, ya, awalnya banyak. Boleh katakan 4 mungkin, 4 dari awal, misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 orang sahabat, turun, hanya cuma 1 orang saja. Nah, ini namanya gharib nisbi, ya. Gharib nisbi beda dengan yang mutlak tadi. Ya, kalau mutlak dari awal sampai akhir 1, ya. Kemudian kalau yang nisbi, ya, kalau nisbi mungkin perawinya 4, 5 mungkin ya. Ujung-ujungnya terakhir cuma 1, ya itu. Tafarrada bihi Malik aniz Zuhri. Tafarrada itu menyendiri. Jadi Malik yang meriwayatkan ini, ya. Rawahu Malik aniz Zuhri an Anas. Jadi yang meriwayatkan hadis ini cuma ini saja, Malik saja. Nah, ini namanya hadis gharib an-nisbi. Baik. Siapa yang bertanya silakan. Syukran ala itimamikum. Ya naqtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.